ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Dan kita masih menjelaskan di dalam bab di antara adab ashabil hadis, ya, di antara adab ashabul hadis. Pada pertemuan sebelumnya kita sedang menjelaskan bahwa ashabul hadis mereka at-ta'affuf fil ma'kal wal masyrab wal malbas wal mankah, itu mereka menjaga kehormatan dirinya, ya, dari yang haram, baik di dalam makanan, minuman, pakaian, maupun urusan pernikahan atau lawan jenis. Ya, memastikan bahwa apa yang dia makan betul-betul halal, yang diminum juga halal, yang dikenakan pakaian juga halal, serta ya dia melampiaskan syahwatnya ya dengan lawan jenis kepada yang halal. Kemudian wal masraf yang berikutnya yaitu bahwa ashabul hadis hendaknya mereka punya sifat apa? Yaitu menginfakkan hartanya, ya, dalam perkara-perkara nafkah yang wajib atau nafkah-nafkah yang sifatnya sunnah, seperti nafkah yang wajib, ya, yaitu mengeluarkan nafkah untuk anak, untuk istri, atau untuk orang tua yang mereka tidak mampu. Ya, jadi kalau orang tua sudah tidak mampu sedangkan anak mampu, hukumnya wajib seorang anak untuk menafkahi orang tuanya. Ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan wasa'yi fil khairat. Hendaknya ashabul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, mereka as-sa'yi, yaitu melakukan di dalam perbuatan-perbuatan kebaikan. Semua jenis kebaikan dikerjakan, ya, baik berupa sholat, zakat, puasa, haji, ya, atau yang ibadah-ibadah yang lainnya. Termasuk apa? Yang Rasul ingatkan adalah di antara kebaikan yang sifatnya sosial, sifatnya umum. Seperti bahkan Rasul menyebutkan tentang apa? Semangat di dalam kebaikan, yaitu untuk menanam pohon-pohonan, ya, apalagi pohon yang berbuah. Karena Rasul SAW pernah menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, beliau mengatakan ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wa la yazra'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Tidaklah ada seorang muslim yaghrisu gharsan, yang dia menanam suatu pohon, ya, nanam satu pohon yang berbuah, ya, atau bisa diambil daunnya misalkan, illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah, melainkan apa yang dimakan darinya itu sebagai sedekah untuknya. Kita nanam pohon, ya, buah-buahan atau sebagainya, kita makan sendiri sedekah, kita beri makan anak istri sedekah. Masya Allah.
Wa ma suriqa minhu lahu sadaqah, dan apa yang dicuri oleh orang lain dari apa yang kita tanam itu pun sedekah. Masya Allah, dicuri ya. Ini mah luar biasa ini. Kita dongkol hatinya, tapi tetap dapat pahala, Pak. Masya Allah ya. Inilah keutamaan orang yang apa? Orang yang menanam. Wala yazra'u ahadun illa kana lahu sadaqah, dan tidaklah sesuatu yang berkurang ya dari apa yang dia tanam itu melainkan dianggap sebagai sedekah. Apa faedah hadis ini? Yaitu kata Syekh Utsaimin rahimahullah, al-hath ala zira'ah, yaitu terdapat dorongan untuk kita bercocok tanam. Karena pahalanya jariyah ya. Makanya prinsip orang tua kita zaman dahulu itu mulia sekali. Coba udah tua, umur 60 tahun, 70 tahun, nanam kelapa dari biji, Pak. Untuk apa, Pak, nanam udah tua-tua? Apa kata mereka? Kan biar anak cucu yang menikmati, gitu kan. Itu dapat pahala, sedekah bagi orang yang nanam gitu loh ya. Masya Allah. Makanya itulah seorang muslim, apalagi ahlu sunnah, mereka memiliki perhatian untuk melakukan kebaikan. Karena Masya Allah ya, terkadang kebaikan itu dianggap remeh oleh seseorang. Tapi ternyata kebaikan itu bisa menyelamatkan orang dari neraka. Sampai Rasul pernah menyebutkan ada seorang yang masuk surga disebabkan karena seekor anjing. Gimana kisahnya? Kisahnya itu seorang wanita pelacur. Ada dua riwayat, ada yang mengatakan seorang laki-laki, ada yang mengatakan dalam riwayat lain dikatakan wanita pelacur. Dosa besar pelacur kan. Dia setelah ngambil air ya di sungai atau mungkin di sumur, kemudian dia mendapati ada seekor anjing. Dia kehausan, dia jilat-jilat apa pasir gitu. Jilat-jilat pasir ya. Kemudian si wanita ini dia dengan tulusnya melepas sepatu dan diisi dengan air. Kemudian diminumkan kepada si anjing tersebut. Setelah itu anjingnya kemudian lari kembali. Maka Rasul mengatakan Allah ampunkan dosa dia karena apa? Ini karena dia telah menyelamatkan ya nyawa seekor anjing. Namun di sisi lain ada seorang yang masuk neraka disebabkan karena apa? Disebabkan karena kucing. Dia punya kucing, dia kandang, tidak dikasih makan sampai mati. Bawa itu. Akhirnya masuk ke dalam neraka. Subhanallah ya. Itulah. Ini sekelas kucing, sekelas anjing itu bisa menyebabkan surga dan neraka. Maka bagaimana kalau kemudian kita menjadi seorang yang menyebabkan keselamatan bagi jiwa manusia? Bagi jiwa manusia. Makanya tentunya Masya Allah ya. Makanya kalau misalkan ada yang berprofesi sebagai dokter, ya, tenaga kesehatan, harus diniatkan itu. Untuk apa? Untuk menyelamatkan nyawa manusia. Karena utamanya luar biasa. Gitu ya. Ashabul hadis mereka apa? Berusaha untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Kemudian yang berikutnya kata penulis kita, wal amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Mereka memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Insyaallah ya. Memerintahkan yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Ini sifat ahlus sunnah, Pak. Sebagaimana hal ini Allah menerangkan di dalam surat Ali Imran ayat 110. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kaum muslimin sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Dengan apa kaum muslimin menjadi umat yang terbaik? Allah mengatakan ta'muruna bil ma'ruf. Karena kalian memerintahkan yang ma'ruf, yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian iman kepada Allah. Itu, Pak. Jadi kemuliaan seorang dari sini, Pak. Kemuliaan satu kaum itu dari ini. Dari apa? Mereka amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, makanya Rasul ketika menggambarkan
sebuah kemaksiatan ya yang dibiarkan, itu seperti apa? Itu seperti orang yang berada dalam sebuah kapal, barang-barang, Pak. Ini ada kapal besar, isinya mungkin ratusan orang gitu ya di situ, atau bahkan ribuan orang mungkin di situ. Kemudian ada satu orang yang nyeleneh, dia berbuat nakal, maksiat dia. Itu apa? Dia saking pamalesnya itu mau, kan tingkat ya. Dia kalau mau butuh air kan naik dulu sana. Repot dia. Akhirnya apa? Dia punya inisiatif bawa paku, Pak. Itu bagian bawah perahu dilubangi, tuk 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 gitu. Coba setiap orang lewat cuman ngeliatin. Komentarnya, ya biar itu dia yang melakukan yang salah, bukan saya. Tidak ada pengingkaran, Pak. Akhirnya kemudian paruhnya bolong. Kemudian terjadi rembesan kan, rembes air terus. Lama-lama airnya penuh. Sekarang pertanyaannya, siapa yang tenggelam? Siapa yang celaka di situ? Apa satu orang yang berbuat kesalahan? Ya tidak, semua orang yang ada di perahu semua apa? Kemudian tenggelam semua. Makanya Allah mengatakan wattaqu fitnatal lati la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian dengan fitnah, dengan azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Coba. Jadi ketika terjadi pembiaran kemaksiatan ada di masyarakat, kemudian Allah datangkan murkanya, Allah datangkan azabnya misalkan, siapa yang merasakan? Apakah orang-orang jahat saja? Tidak. Orang-orang yang soleh pun mereka apa? Mereka mendapatkan efeknya, kan gitu. Makanya pentingnya apa? Pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Insyaallah ya. Iya, pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Maka dulu Bani Israel mereka dilaknat Allah. Apa sebabnya? Karena mereka tidak melakukan amar ma'ruf. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 78 dan 79, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel mereka dilaknat melalui lisannya Dawud dan Isa bin Maryam. Kenapa mereka dilaknat? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Karena mereka tidak saling mengingkari kemungkaran yang mereka perbuat. Perhatikan. Bani Israel dilaknat karena ini, Pak. Mereka membiarkan. Ya memang amar ma'ruf Bapak sekalian ini beresiko ya. Makanya kita berdakwah itu ada dua. Memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar. Biasanya Pak, kalau kita memerintah yang baik memang nggak banyak yang kontra, itu ya. Tapi giliran kita mengingkari kemungkaran, kesyirikan kita ingatkan, kita ingkari, kebid'ahan, kemaksiatan, mulai di situ. Nah makanya Pak, diperlukan sabar di situ ya, diperlukan kesabaran. Masya Allah, gitu ya. Maka dari amal ma'ruf inilah Pak, maka akan nampak apa? Kualitas keimanan. Sebagaimana Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim dan juga Imam Ahmad, Rasul mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan kalian. Maksudnya apa tangan di situ? Itu bagi orang-orang yang mereka punya kekuasaan. Orang tua kepada anaknya, suami kepada istri-istrinya, dengan kekuatan tangannya. Ya, kemudian atasan kepada bawahannya, pemerintah kepada rakyatnya. Nah itu. Kata Rasul, fa illam yastati fa bilisani. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Kita nggak punya kekuasaan. Ini tetangga kita, teman kita. Kita nggak bisa maksa. Ya, dengan kekuasaan kita. Mereka bukan kuat. Kita yang kuasa kan gitu. Maka yang ada dengan lisan. Dengan lisan. Gitu ya. Faman lam yastati fa biqalbi wa dzalika aful iman. Dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Apa maksudnya? Yaitu kita jangan ikut di situ. Jadi kalau ada kemaksiatan, kita jangan ikut di situ. Ya, ada orang judi malah itu
nggak ikut tapi nata-natain duitnya gitu misalkan. Keberadaan kita di situ berarti apa? Kita ridho, ya kan? Kita ridho. Ada orang zina misalkan ya, lagi pesan dulu, pesan kamar gitu, ditunjukin, Mas yang murah di sana. Kayak gitu ya. Itu ridho berarti. Nah gitu. Kalau orang tidak ridho, dia tinggalkan. Jadi pengingkaran dengan lisan nggak bisa, tangan nggak bisa, ya. Maka dengan hati bagaimana caranya? Kita benci perbuatan itu dan kita tinggalkan tempat itu. Karena kalau kita tetap di situ, itu namanya ridho, Pak. Yang itu sangat berbahaya. Makanya pernah suatu ketika kita ada jamaah di lapas gitu ya. Itu aneh sekali itu. Jadi pas kita taklim itu ada sipirnya bilang, Ustaz, itu Pak RT itu. Ketua DKM lagi, Pak. Masuk penjara gitu. Kasusnya apa gitu. Jadi ceritanya gini. Jadi itu lagi ronda gitu ya. Ronda satu RT gitu, beberapa orang gitu ya. Pak RT-nya ikut di situ. Nah, ini anggota ronda ini main gapli dan judi, Pak. Ya, ternyata ada patroli polisi gitu kan. Ini Pak RT nggak ikut ini. Kalau sudah gerbek, semua dianakin mobil polisi. Kata Pak RT, Pak saya ngikut, urusannya nanti. Belakangan, nanti di pengadilan. Sekarang semua yang ada di TKP dibawa semua. Ya masuk sel semua. Nah, makanya kemaksiatan gitu. Kalau ada kemaksiatan kita tetap nongkrong di situ, malah ngasih aba-aba misalkan. Ya, berarti kita ridho di situ. Nah, kalau ada apa-apa kita kena di situ. Insyaallah ya. Makanya coba ketika di tahun gajah gitu ya, di tahun kelahiran Rasulullah SAW ada peristiwa yang luar biasa. Yaitu apa? Pasukan Abroha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Kan gitu. Allah sebutkan dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kan gitu. Maka Allah kirimkan kepada mereka ini apa? Burung ababil. Dengan mereka membawa batu dari neraka, dilimpari mereka. Ternyata apa? Semua orang yang ada di situ, baik yang ikut pasukan Abroha maupun orang yang sekedar ngeliat ayat naon. Mungkin ada orang cuman lagi lewat di situ, ya mau rame-rame jualan es kalian, gitu ya. Itu ternyata semua mati semua, Pak. Maka Aisyah saat itu mengatakan, Rasul, bukankah mereka itu yang mati itu tidak semua itu pasukan Abroha? Ya tadi ada orang yang lagi jualan di pinggir jalan, mungkin ya es apa itu, es teh jumbo gitu ya. Es teh desa gitu kan. Tapi semua mati. Jualan tahu bulat juga mati semua di situ, Pak. Lah kan gitu. Rasul mengatakan, iya. Jadi mereka semua dibinasakan. Cuman apa? Yub'atsu ala niyatihim. Kelak di hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan niatan-niatan mereka. Tapi kan di dunia nggak selamat mereka kan? Gitu. Makanya kalau ada kemaksiatan jangan dekat-dekat di situ. Apalagi kalau kemaksiatan sifatnya apa? Kesyirikan kepada Allah. Seperti perayaan Natal. Ya, yang itu dijelaskan bahwa perayaan-perayaan seperti itu adalah perayaan yang Allah murkai. Maka seharusnya seorang muslim menjauh sejauh-jauhnya di tempat seperti itu. Kenapa? Bisa jadi Allah akan datangkan suatu azab di situ, kita ada di dalam. Apa yang terjadi? Gitu ya. Jadi maka jangan jadi panitia kita. Jadi panitia, baik konser cuman penerima tamu. Astagfirullahaladzim. Kalau syukur kita tamu gak usah datang-datang gitu baru. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar, jangan malah sebaliknya. Amar mungkar nahi ma'ruf namanya. Itu bukan sifat orang beriman. Sifatnya siapa? Munafikin, Pak. Orang beriman memerintahkan yang baik, mencegah yang mungkar, tapi munafik dibalik. Yang mungkar dia perintah, yang ma'ruf dia larang. Memang aneh tapi nyata orang munafik itu. Ya, dari zaman ke zaman ada gitu ya. Iya. Jadi nggak kaget. Dan kalau kita baca sifat munafikin, asli tuh jan orang makhluk aneh itu. Masya Allah, luar biasa ya. Iya. Kemudian kata beliau, penulis kita mengatakan, wal bidar ilal fi'lil khairati ajma wattiqa'i syari aqibati thamah. Dan mereka yaitu bersegera
bersegera untuk apa? Untuk kebaikan. Insyaallah ya, jadi ahlus sunnah, ashabul hadis, mereka punya sifat apa? Bersegera. Karena Allah menyebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan Allah dan surganya yang luasnya seperti langit dan bumi, yang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Perhatikan bahasa yang Allah pakai, wasari'u, bersegera. Ya, dalam ayat yang lain, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Apa lomba itu? Siapa yang menang? Ya, yang paling cepat kan itu, Pak ya. Lomba balap sepeda. Siapa yang menang? Yang paling pertama sampai finish. Ya kan gitu? Apa ada lomba lama-lamaan? Ya, juri ini bosan. Iya kan? Cepat. Makanya kalau bahasa berlomba-lomba berarti cepat. Makanya keliru kalau kita punya prinsip apa? Ya, alon-alon asal kelakon, gremet-gremet asal selamat gitu. Ini nggak pas ini, Pak. Di dalam kebaikan nggak seperti itu seorang muslim, prinsipnya bersegera. Ya, bersegera. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi lusa. Makanya gitu, Rasul ketika memerintahkan kaum muslim untuk haji, untuk umroh, segera bagi yang mampu segera, jangan diundur. Kenapa? Kita tidak tahu besok ada apa, lusa ada apa. Berapa banyak orang sudah kemampuan untuk haji umroh, tapi lah nanti tahun depan lah, tahun depan biar barang tetangga sekalian. Malah duitnya entong. Akhirnya nggak jadi. Iya kan? Iya, maka bersegera. Di dalam kebaikan bersegera. Jangan diundur-undur. Gitu ya. Bukan sifat yang baik bagi orang yang apa? Mereka mengundur-undur kebaikan. Masya Allah. Dan jangan punya prinsip tadi, alon-alon asal alon. Jangan. Jadi cepet-cepet biar dapat. Nah gitu. Ya, tapi jangan tergesa-gesa. Karena kalau kita tergesa-gesa, belum saatnya, manis ta'jala syai'an qabla awani'i uqiba bihirmanihi. Siapa yang tergesa-gesa sebelum waktunya, maka dia dia mendapatkan dosa dan dia dihukumi dengan kebalikannya. Seperti apa? Ada seorang misalkan dia pengen cepat-cepat dapat warisan dari bapaknya. Bapaknya udah tua, kok nggak mati-mati. Selak butuh gitu ya, orang selak butuh. Bapaknya dibunuh, Pak. Biar ngapa? Biar cepat dapat warisan. Bagaimana? Dia berdosa, dan yang kedua justru dia tidak boleh mendapatkan warisan. Gitu ya. Ada orang dapat wasiat, nanti kalau saya mati, itu tanah yang di pinggir jalan untuk kamu nanti. Atau mobil itu yang Avanza untuk kamu misalkan. Nanti kalau saya mati, oh ini orang mati-mati nih. Dibunuh. Dia dibunuh. Nah, belum saatnya. Maka tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Gitu ya. Iya, Masya Allah. Orang misalkan ya, dia di dunia minum khamr, belum saatnya, Pak. Itu tergesa-gesa. Karena khamr itu adalah minuman penghuni surga. Rasul mengatakan, man syaribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Siapa yang menegak khamr di dunia, maka dia tidak akan minum di hari kiamat kelak. Nah, kan gitu ya. Makanya sabar, Pak. Kalau pengen cicip topi miring, sabar. Nanti di surga. Topi lencang pun sama, sabar. Ataupun ciu gitu ya. Saya tahu dari mana. Itu Bang Nafi, jadi pintar-pintar banget mereka itu ngajari. Coba namanya apa? Apal mereka itu. Kamu bakul katanya gitu. Masya Allah. Wallah alam. Kemudian yang berikutnya. Ashabul hadits wattiqa'i syarri akibatut thamah. Dan mereka menjaga diri, melindungi diri dari kejelekan akibat dari tamak. Tamak kan negatif ya. Apa tamak kalau diterjemahkan bahasa Indonesia? Kalau bahasa Arabnya tomak. Nah, rakus. Rakus ya. Rasul pernah menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud. Rasul mengatakan, iyyakum wasyuhha.
Fa innama halaka man kana qablakum bisyuh. Fa amarahum bil bukhli fa bakhilu wa amarahum bil qati'ati fa qata'u wa amarahum bil fujuri fa fajaru. Jauhi oleh kalian asyuh. Apa syuh? Pelit, akut. Bukan hanya pelit. Jadi kalau pelit dalam bahasa Arab ada dua istilah. Bisa bakhil, bisa syuh. Apa bedanya bakhil dengan syuh? Kalau bakhil, dia itu bakhil terhadap apa yang dimiliki. Nggak mau mengeluarkan nafkah yang wajib. Ya, dia punya harta, istri tidak dinafkahi. Kenapa? Karena istrinya punya penghasilan. Nah, jadi gaji suami ini ditabung terus. Itu pelit namanya. Jadi tidak mengeluarkan nafkah yang wajib. Nah, ini ya, maunya untung nggak mau rugi itu. Hati-hati gitu model laki-laki gitu. Itu pelit itu ya. Tercela itu. Itu pelit. Contoh lagi, ada orang tadi dia sudah wajib bayar zakat, tapi sayang duitnya gitu bayar zakat. Karena gede jutaan kan gitu. Akhirnya tidak mengeluarkan zakat. Itu pelit namanya. Nah, pelit untuk dirinya. Adapun kalau syuh, dia sudah pelit dirinya ditambah apa? Dia pengen mendapatkan apa yang punya orang lain. Tuh. Ngeri kan? Dia nggak mau infak, nggak mau mengeluarkan ini, tapi pengennya apa? Punya istrinya, tarik sama dia gitu. Gaji istrinya masuk ke kantong dia. Lah gitu. Ya. Dia sudah nggak mau ngasih, tapi apa? Pengennya Bapak ketika jual kepada orang, dia nipu orang lain. Nah itu Pak. Pengen ngambil punya orang lain. Itu namanya syuh Pak. Nah, Rasul mengatakan, jauhi oleh kalian syuh. Karena sesungguhnya syuh tadi, pelit yang aku tadi, telah membinasakan umat-umat kalian. Ya, umat terdahulu, mereka binasa karena syuh ini. Karena apa? Dari pelit seperti ini, syuh seperti ini, memerintahkan mereka untuk bakhil, mereka pun bakhil. Memerintahkan mereka untuk memutuskan silaturahim, akan mereka kerjakan. Ya kan Pak? Kakak adik sudah sama-sama dapat warisan orang tua. Orang tua sudah bagi sesuai dengan kaidah syar'i misalkan. Orang kalau dia syuh Bapak sekalian, hak dia diambil. Ini punya adiknya pun apa? Batas tanahnya digeser itu Pak. Itu syuh namanya itu. Itu ya. Jadi dia sudah nggak mau ngasih, malah punya adiknya diembat sekalian gitu Pak. Itu syuh gitu ya. Maka syuh itu bisa memutuskan silaturahim. Ya iya. Coba tanah adiknya, kakaknya dicuri gitu. 5 meter lagi. Kali berapa ratus meter. Ya akhirnya ketemu nggak mau sapa-sapaan. WA-nya diblokir. Gitu ya. Lebaran juga nggak datang kan gitu. Hajatan nggak diundang kan gitu. Putus kekeluargaan. Apa awal mulanya? Berawal dari syuh tadi. Ya, wa amarahum bil fujur wa fajaru. Ya, dan syuh ini memerintahkan mereka berbuat jelek, mereka pun lakukan. Bahkan sampai terjadi pembunuhan. Ya kan? Makanya Allah dalam surat Al-Isra mengatakan, apa yang menyebabkan ada seorang bapak mereka tega bunuh anak sendiri. Ya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Coba, takut miskin karena dianggapan kalau anak ini lahir, ya nanti saya jadi miskin. Akhirnya mau belum lahir atau sudah lahir dibunuh saja. Ya kan? Itu kan berawal dari syuh itu, dari pelit tadi, pelit yang akut tadi, bisa sampai kemudian mereka rela membunuh darah daging sendiri. Makanya Masya Allah sekalian, inilah ya. Jadi bahwa apa yang Rasul sampaikan betul, bahwa kita wajib untuk meninggalkan tamak kepada harta dunia itu. Ya, ini memang berat ya, karena memang manusia itu sudah punya sifat dasar. Apa sifat dasarnya? Tamak. Ya, ingin menguasai dunia. Sampai Rasul mengatakan, "Lau kanat lil insani wadiyan min dahab, la talaba wadiyan akhar." Andaikan manusia dia memiliki harta emas 1 lembah. Masya Allah, 1 lembah isinya emas Pak. Wong kita punya emas 1 kilo aja udah kaya ya. Ya kan? Ini orang punya emas 1 lembah. Maka apa? Fatalaba wadiyan akhar. Maka dia akan mencari lembah emas yang lain.
2 lembah emas dia miliki, bagaimana? Dia akan mencari lembah emas ketiga. Kapan manusia puas itu? Kata Rasul, ketika mulut mereka sudah dipenuhi dengan tanah. Itu masuk liang lahat. Baru sadar mereka. Yang mereka minta baru apa? Tamaknya. Bukan lagi harta lagi. Tapi yang dia pingin adalah beramal soleh. Begitu. Masya Allah ya. Ini ashabul hadis jauhi. Dari apa? Akibat tamak. Ya, Masya Allah. Akibat dari tamak. Kemudian yang berikutnya, wa yatawasawna bil haqqi wa bis sabri, dan mereka saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Masya Allah ya, saling berwasiat tentang kebenaran dan kesabaran. Karena sifat ini adalah sifat yang dikecualikan dari kerugian. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Asr. Ya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, demi masa. Sesungguhnya al-insan, seluruh manusia, berada pada kerugian. Coba perhatikan, kenapa saya terjemahkan seluruh manusia? Karena di situ al-insan pakai alif lam. Yang kata para ulama tafsir, alif lam lil istighraq. Itu memberikan makna umum. Sesungguhnya seluruh manusia. Ya, laki-laki maupun perempuan. Ya, si kaya, si miskin. Si pejabat maupun si rakyat biasa. Semua rugi, Pak. Maka kemudian Allah menyebutkan pengecualian. Siapa yang tidak rugi? Illalladzina amanu. Kecuali orang-orang beriman. Wa amilus sholihat. Mereka beramal soleh. Wa tawasau bil haq. Mereka saling berwasiat dengan kebenaran. Wa tawasau bis sabr. Dan mereka saling berwasiat dengan kesabaran. 4. Iman ya tidak akan mungkin ada dalam seorang kecuali dengan ilmu. Makanya dari ayat ini Syekh Muhammad Abdul Wahhab dalam kitab Ushulus Salasah berdalilkan bahwa kewajiban seorang ada 4. Yang pertama ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Karena iman tidak akan bisa sempurna, Pak. Ya, tanpa adanya ilmu. Makanya iman itu adalah buah daripada ilmu. Ya kan gitu? Dulu Pak, sebelum kita ngaji, kita kan sholat semau sendiri kan, kadang-kadang bolong-bolong. Kenapa? Kita nggak tahu keutamaan, nggak tahu itu kewajiban. Iya kan? Sampai dalam perkara yang pokok dalam agama. Kita santai-santai saja berbuat syirik, itu biasa gitu ya. Ada masalah datang ke dukun, kan gitu ya. Cinta ditolak, dukun bertindak, kan sering gitu. Kapan? Ketika kita belum tahu. Padahal itu bisa menggugurkan keislaman kita. Nah, maka iman itu muncul dengan ilmu, semakin kuat dengan ilmu. Bertahannya iman pun dengan ilmu. Apa kisah? Apa dalilnya bahwa iman yang belum ada menjadi ada karena ilmu? Ya, dulu ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau masih musyrik. Ya, apa sebab yang menjadikan Umar itu masuk Islam, beriman? Sebenarnya ada 2 kejadian. Kejadian pertama ketika Rasul SAW beliau sedang sholat di depan Ka'bah. Umar ada tidak jauh dari Rasul, berdiri di situ. Saat itu Rasul sedang membaca surat Al-Haqqah. Al-Haqqatu mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Terus kata Umar, lah kan indah sekali memang ya, indah sekali. Bagi orang tahu bahasa Arab itu indah sekali. Kata Umar dalam hatinya ya, bergumam mengatakan, lah ini paling ucapan syair ini, Pak. Ternyata apa? Allah berfirman, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Al-Qur'an ini bukanlah syair, bukan ucapan penyair, namun sedikit orang beriman. Dijawab langsung. Kata Umar, lah paling ini ucapannya dukun, tukang tenun. Allah balas, wa ma huwa biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Al-Qur'an ini bukan ucapan dukun, namun sedikit orang yang ngambil pelajaran. Tuh. Sebenarnya udah Umar itu sudah mulai langsung dijawab dulu. Padahal itu belum terucap. Itu baru ucapan batinnya Umar. Masya Allah. Tapi karena keangkuhan, kesombongan, belum masuk Islam. Nah, di kali kedua
Ketika Umar bin Khattab beliau sedang marah-marah di depan Ka'bah sembari membawa pedang. Ngancam, pokoknya siapa yang ikut ajaran Muhammad ini, pedang ini ngelayang ke lehernya, kan gitu. Marah-marah Umar. Ada orang mengatakan, Mar, nggak usah teriak-teriak gitu. Tuh adikmu sendiri ikut agama Muhammad. Yang benar kamu, benar, lihat tuh di rumahnya itu. Umar langsung datang ke rumah adiknya yang namanya Fatimah bintu Khattab. Benar didapati ternyata di dalam rumah adiknya itu ada siapa? Ada seorang sahabat yang namanya Khobab bin Arad, ya kan, sedang ngajar Al-Quran kan gitu. Nah, karena Umar marah, akhirnya pak adik iparnya ditendang gitu, diinjak lehernya kan gitu. Ya, maka adiknya Umar, si istrinya ini nggak rela ya, akhirnya disingkirkan tuh Umar. Nah, Umar saking marahnya adiknya ditempeleng sampai apa kemudian keluar darahnya. Adiknya nangis. Umar kemudian luluh kan gitu. Apa itu yang kamu pegang? Akhirnya ngomong kepada adiknya, Al-Quran ini, katanya, kata adiknya gitu. Coba saya baca, nggak boleh. Kamu najis, kata adiknya, kan itu udah mangkal. Nah, kata adiknya, kalau kamu baca, kamu mandi dulu sana, kamu orang najis. Umar nurut mandi. Gitu. Kemudian diambillah lembaran Al-Quran itu. Ternyata isinya apa? Surat Toha. Toha ma anzalna hadzal Qur'ana litashqa, dan seterusnya sampai ayat ke-8 itu. Setelah dibaca Umar, Masya Allah, maka luluh Umar itu, hilang kemarahannya. Habis itu apa? Kemudian minta tunjukin mana Muhammad berada. Ternyata Rasul sedang berada di rumahnya Arqam ibn Abi Arqam, ditunjukin ke sana. Kan gitu. Kemudian ngutok pintu, itu tegang semua itu. Begitu diintip, Umar, ya Rasul, Umar. Kata Hamzah paman Rasul, ini baru 3 hari masuk Islam. Kata Hamzah, Rasul, ini yang datang Umar, ini bagian saya. Kenteng lawan kenteng. Kan gitu ya, preman lawan mantan preman. Gitu. Masya Allah, kata Rasul, enggak, sudah, duduk. Rasul datang, Umar, kamu masih seperti ini, kapan kapokmu? Gitu lah ya, kalau bahasa kita ya. Masya Allah, ternyata ya, di luar dugaan, ternyata Umar masuk Islam. Itu ya, orang yang tadinya tidak ada iman sama sekali, begitu Al-Quran dibacakan, Masya Allah, muncul keimanan. Masya Allah. Orang yang sudah punya iman tapi lemah, namun dia belajar ilmu agama, ya, akan semakin kuat imannya. Maka Allah mengatakan, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian akan kafir kepada Allah, sedangkan ayat Allah dibacakan kepada kalian dan Rasul ada di tengah-tengah kalian. Ilmu, insyaallah ya. Makanya ada kisah tentang seorang ulama itu ya, Fudail bin Iyad, kan dulu mantan apa? Dulunya tuh perampokan gitu. Bagaimana kisah beliau tobat ketika beliau hendak merampok rumah orang di malam-malam gitu ya. Ternyata pemilik rumah itu sedang qiyamul lail dan baca surat Al-Hadid sampai pada ayat alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum saatnya bagi orang beriman untuk tunduk hatinya kepada Allah, bertobat kepada Allah. Fudail mikir ya juga ya, seorang muslim, walaupun muslim KTP-nya ya tadinya. Akhirnya apa? Masya Allah, Fudail ini beliau mengurungkan niatnya merampok tadi. Akhirnya dari situlah kemudian menyebabkan beliau bertobat, kemudian beliau belajar ilmu agama, sampai akhirnya menjadi seorang ulama. Masya Allah, itu iman. Ya, Masya Allah, iman muncul karena ilmu. Maka kita pun demikian. Kalau kita semakin belajar ilmu agama, ya, tapi dari sumber aslinya, maka ini akan semakin menguatkan dan mengokohkan iman. Ini Bapak sekalian, sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari adalah sesuatu yang bisa menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.